Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang masalah songgo. Nah, banyak sekali kontroversial yang sering kita dengar tentang masalah songgo ini. Ada yang mengatakan, berpendapat, bermazhab bahwa kita harus songgo minimal songgo 2. Ada yang mengatakan harus songgo 3. Namun ada juga yang kontra dengan teori tersebut. Ada yang mengatakan bahwa tidak perlu disonggo-songgo, yang penting songgo 1 saja sudah cukup. Ambil buah juga buang pelepah, seperti yang digaung-gaungkan bahwa itu dilakukan di Malaysia. Nah, sebenarnya seperti apa teori-teori itu kok bisa bermunculan dan menjadi kontroversial di antara kita petani sawit, dan tentunya kita yang hanya petani awam sangat dipusingkan dengan teori-teori itu. Nah, maka dari itu teman-teman, saya akan sharing sesuai dengan pengalaman saya. Seperti biasa, saya disclaimer terlebih dahulu teman-teman. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya lakukan di kebun saya. Jadi apabila nanti juga menimbulkan pro kontra, ya mohon maaf karena inilah pengalaman yang saya alami di lapangan. Baiklah teman-teman, memang masalah songgo ini sering kali diperbincangkan bagi kita, karena memang bisa dikatakan hal ini adalah kegiatan yang lumayan cukup penting. Karena kegiatan pruning, sekali lagi, pruning ini adalah proses penunasan atau pembuangan dari pelepah-pelepah yang memang sudah tidak produktif. Seandainya kita tidak membuang pelepah-pelepah yang tidak produktif tersebut, maka berpotensi dari pupuk yang kita berikan atau nutrisi yang kita berikan atau nutrisi yang diserap oleh tumbuhan, baik itu yang kita berikan atau memang yang mereka dapatkan dari alam, itu akan juga diserap atau dibagi dengan pelepah-pelepah yang memang sudah tidak produktif. Itu alasan pertama mengapa kita sangat penting sekali harus melakukan pruning. Yang kedua, dengan melakukan pruning, maka kita memaksa tumbuhan, khususnya kelapa sawit, untuk menumbuhkan pelepah yang baru yang ada di atas. Jadi seandainya kita jarang melakukan pruning atau bisa dikatakan sawit kita ini sawit gondrong, maka pertumbuhan pucuknya akan lebih melambat. Kemudian pertumbuhan bunga juga akan sedikit melambat. Jadi itu efek mengapa kita harus melakukan penunasan atau pruning. Lalu selanjutnya masalah penggunaan songgo. Bisa kita lihat di depan ini saya menggunakan songgo 2. Mengapa saya menggunakan songgo 2 tidak menggunakan songgo 3 atau songgo 1? Saya ambil amannya di tengah-tengah teman-teman. Sebenarnya yang disarankan oleh masing-masing pendapat ini tujuannya hanya satu, untuk memperbesar buah. Ada yang bilang begini, kalau kita songgo 3 itu berarti kita memelihara jumlah pelepah, kemudian biar fotosintesis itu tetap terjaga dan nutrisi itu bisa terbagi atau memang mampu memenuhi nutrisi dari yang ada di batang kelapa sawit. Itu tujuan dari songgo yang banyak atau songgo 3 atau songgo 2. Karena alasan yang lainnya adalah ketika kita
terlalu banyak melakukan pruning atau yang disebut dengan over pruning, itu akan membuat sawit menjadi stres dan sawit cepat meninggi. Nah, efek dari stres ini katanya bisa dapat menimbulkan bunga jantan dan lain sebagainya. Itu alasan atau yang mendasari mereka yang memilih mazhab Songgo 3 atau Songgo 2. Nah, mazhab yang satunya teman-teman, yaitu yang melakukan Songgo 1 dengan cara ambil buah buang pelepah. Mereka memiliki teori bahwa semakin banyak nutrisi itu akan difokuskan ke buah. Jadi tujuannya bahwa nanti buahnya akan besar karena seluruh nutrisi itu fokus untuk pembesaran buah, tidak dibagi untuk pelepah yang memang sudah tidak berproduksi atau pelepah yang memang tidak ada buahnya. Itu tujuan mereka. Dan alasan yang lainnya bahwa dengan kita membuang pelepah di bawah, maka akan juga tumbuh lagi pelepah yang ada di atas, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan tentunya teman-teman, dengan menggunakan Songgo 1, efek yang akan didapat adalah batangnya akan cepat meninggi dibandingkan dengan yang menggunakan Songgo 3. Itu sudah jelas-jelas bakal terjadi. Mereka yang over pruning, sawitnya akan lekas meninggi, dan tentunya hal itu juga akan semakin cepat kita melakukan replanting. Namun teman-teman, yang menjadi pertimbangan bahwa masalah pupuk yang harus kita berikan itu. Jadi dengan melakukan over pruning atau Songgo 1, yang pertama kita tentu akan melihat sawit kita agak sedikit gundul. Yang kedua, memang kita harus memberikan asupan nutrisi yang lebih baik, lebih banyak, karena untuk mempercepat proses pertumbuhan kuncup yang ada di atas. Jadi kalau kita tidak memberikan nutrisi yang lumayan cukup, maka pucuk yang di atas itu juga akan lambat tumbuh, atau bisa dikatakan yang bawah habis, yang atas tidak tumbuh, dan itu akan sangat merugi. Namun efek baiknya apa teman-teman? Karena memang tujuannya untuk memperbesar buah. Ketika kita lakukan Songgo 1, maka buahnya bisa dikatakan akan sangat besar-besar. Dan yang memiliki teori itu pasti akan menghasilkan buah yang sangat besar-besar, dan dengan efek yang dikatakan bahwa pertumbuhannya akan cepat meninggi itu diabaikan, karena mereka berpikir seperti ini. Yang pertama, mereka akan memanennya dengan singkat atau efisiensi waktu, tidak harus mencuri buah, maksudnya tidak membuang pelepah atau mencongkel-congkel buah. Mereka buang pelepah, ambil buah, dan tentunya efisiensi waktu dalam masa pemanenan. Yang kedua, mereka menanam sawit untuk mengambil buahnya. Itu adalah pendapat mereka. Jadi kalau memang sawit tinggi, cepat meninggi, ya tidak masalah, karena usia sawit juga lumayan cukup lama. Dalam tempo yang 25 tahun, tentu sawit baru akan bisa masih bisa untuk dipanen, dan mungkin akan direplanting dalam jangka waktu yang sekian itu. Jadi sebenarnya baik mana teman-teman, baik Songgo 2 atau Songgo 1 atau Songgo 3, kalau menurut saya itu sesuai dengan kemampuan kita dalam memberikan pupuk. Itu seperti pengalaman saya di lapangan, sebenarnya tidak ada efek yang begitu signifikan antara kita menggunakan
Songgo 3, Songgo 2, Songgo 1, efek yang terjadi di kelapa sawit itu tidak begitu signifikan. Atau dengan kita menggunakan Songgo 1 terus sawitnya mati, tidak. Dengan Songgo 3 terus sawitnya tidak berbuah, juga tidak. Jadi teman-teman, silahkan kalian artikan sendiri mau menggunakan Songgo yang mana. Songgo 1 boleh, Songgo 2 boleh, Songgo 3 boleh, tergantung dengan keinginan kalian atau dengan selera kalian masing-masing. Menggunakan Songgo 1 bagus. Dengan buah yang besar tentunya kalian bisa membeli pupuk yang lebih banyak dan bisa mencukupi dari kebutuhan nutrisi kebun sawit kita. Dengan Songgo 2, Songgo 3, dan tentunya mengapa saya mengatakan bahwa Songgo 3 itu produksi buahnya lebih kecil dari yang Songgo 1, karena memang beberapa faktor. Yang pertama, memang nutrisi yang diberikan itu masih menyebar untuk memelihara pelepah, dan yang kedua, potensi buah yang terjepit itu juga akan jadi lebih besar. Jadi kalau saya sendiri, saya pribadi, saya ambil Songgo 2 karena memang untuk potensi buah terjepitnya seperti ini mungkin bisa dikurangi, dan tentunya juga nutrisi yang saya berikan juga tidak begitu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan buah sawit. Mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.